Shalom, selamat siang Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berapa banyak yang mengalami penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangannya saudara. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Dan saya yakin dan percaya setiap kita sudah mempersiapkan yang terbaik untuk bawa setiap ucapan syukur kita kepada Raja di atas segala Raja. Amin. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sebagaimana kami ada siang hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, untuk berkat-Mu, untuk perlindungan-Mu. Bahkan setiap pertolongan Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu sepanjang ibadah di siang hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau yang sudah terlebih dahulu hadir di tempat ini. Siap untuk memberkati umat-Mu dan gereja-Mu Tuhan. Dan mari yang siap untuk memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Duta Injil Ambasador, tepuk tangan sama-sama, come on. Hey. Mari katakan pujian ini. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Come on. Tuhan Allah bersorai-sorai, karena kita Dia bersorai, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorai-sorai, karena kita bersorai, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Come on. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Sekali lagi katakan, come on. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorai-sorai, karena kita Dia bersorai, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah Tuhan Allah bersorai-sorai, karena kita Dia bersorai, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah, katakan, Tuhan Allah bersorai-sorai, karena kita bersorai, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Come on. Tuhan Allah bersorai, karena kita Dia bersorai, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah. Jemaat Tuhan katakan, Tuhan Allah bersorai.
Mana suaranya Duta Injil? Come on! Let's sing it one more time. Oh, oh, Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah di tengah kita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sorakan haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Mari katakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Dia ajaib. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Say, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak semuanya, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Say, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan pujian ini. Pujilah nama. Mana suaranya? Come on. Satu hati. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, oh. Dia ajaib dan penuh keagungan. Mari
Mari sama-sama angkat suaramu. Say, oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak semuanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan. Semuanya tepuk tangan. Yes. Tepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oh yeah. Lebih dahsyat lagi untuk Tuhan Yesus, sebab ada perkara yang mustahil untuk Tuhan. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama di atas kepala semuanya. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. Shout, nothing is impossible. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Let's go. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Say, nothing is impossible. Katakan, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live, Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Whoa, I know that You can do anything. sama-sama. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do all things, I can do what I think, 'cause it's you. Amen. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. Living by faith. Nothing is impossible. Boleh tepuk tangan sama-sama di atas kepala semuanya. Yang percaya akan janji Tuhan, mari declare, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe,
me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Amin. Sekali lagi mari katakan through you. Mari katakan dengan iman. Come on. Yes. 'Cause it's you give me strength. Through you, blind eyes are open. I am living by. Let's go. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Dan tidak ada satu janji pun yang gagal. Sebab Engkau berkata ya dan amin. Mari bersyukur, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Allah kita yang luar biasa. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Siapkan hati kita untuk kebenaran firman. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sumber kekuatan hanya Engkau Yesus. Sama-sama katakan. Ku cari wajah-Mu, temukan
panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari renungi setiap kebaikan Tuhan, ingat segala pertolongan-Mu. Engkau baik, Kau Bapa yang setia. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan amin. Kau tempat penghiburan. Benar Tuhan Yesus, sungguh indah. Oh, menara perlindungan. Amin. Yes Lord. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi mari umat Tuhan sendiri katakan sambil pejamkan matamu. Sungguh
semua orang yang membutuhkan. Mari yang memerlukan Tuhan siang hari ini, mari datang dengan hati yang hancur. Mari bawa penyembahanmu kepadanya. Curahkan isi hatimu, bawa seluruh pergumulanmu. Dia hadir di sini. Engkaulah sumber kekuatan, menara perlindungan, damai sejahtera, sumber sukacita. Tuhan kami bersyukur, Kau tak pernah tinggalkan kami. Sebab sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi gunung batuku adalah Engkau Tuhan. Oh, we worship you. Come on. Hallelujah. 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 Nobody like you, Jesus. Kami berseru kepadamu. Engkau baik, Tuhan. Yang kami tahu pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Engkau yang berjanji, Engkau yang menggenapi. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sedekat itu Engkau sama kami, Tuhan. Betapa kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Shena mahanda yaralar bayase. Pejamkan matamu. Mari buka hatimu siang hari ini. Dan biarkan izinkan Roh Kudus yang berbicara pribadi lepas pribadi atas setiap kita yang hadir siang hari ini. Have your way, Holy Spirit. Have your way, Holy Spirit. Thank you, God. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Boleh angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi. Amin. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan
Terima kasih Tuhan Yesus yang kami andalkan dalam hidup ini. Tidak ada lain selain Engkau saja. Dalam setiap bagian-bagian hidup. Dalam setiap jalan-jalan hidup. Dalam setiap musim-musim hidup. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Deklarasi ini biar jangan hanya sebuah syair lagu saja. Biar keluar dari iman kami, roh kami, hati kami, pikiran kami. Engkau yang kami andalkan. Tidak ada yang lain. Dan Tuhan yang kami andalkan yang bawa kami ke tempat ini. Memuji menyembah Tuhan. Dan Tuhan yang sama pasti berperkara. Mendatangkan perbuatan-perbuatan indah, ajaib. Hal-hal yang luar biasa karena Allah kami luar biasa. Dan Engkau tahu kondisi kami. Engkau tahu derita kami. Engkau tahu masalah kami. Engkau tahu pergumulan kami, harapan kami dan doa kami. Dan kami yakin Engkau berperkara siang sore hari ini. Karena kami datang pada Allah yang besar. Kami mau dengar firman Tuhan, arahkanlah pikiran kami pada firman-Mu, tertuju pada firman Tuhan. Jamah hati kami terbuka buat firman-Mu, biar hati dipenuhi kasih dan damai. Engkau jamah roh kami untuk peka akan kehendak Tuhan, tahu maunya Tuhan. Dan berkati firman Tuhan yang luar biasa, pencipta segala sesuatu, pemberi kehidupan, kesembuhan, kekuatan, kemenangan, kelepasan. Bersabdalah Tuhan, kami siap dengarkan, alami, lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita mengucap syukur bersama-sama, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya, shalom. Shalom. Siapa pilek di sini kayak saya? Banyak ya. Oke, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah recovery saya 80%. Minggu lalu itu saya agak drop ya, tapi sekarang sudah lebih segar ya. Dan Tuhan beri kekuatan. Dan saya sebenarnya bangun agak linglung ya. Cuma saya minta kekuatan daripada Tuhan. Bangun jam 5 persiapan. Lalu sebelum ke sini ada pelayanan jam 7 pagi di daerah kota sana. Ya, kota pagi-pagi buta. Standby di sana. Habis dari situ saya izin. Tengah 9 saya cabut kemari. Dan ini ibadah ketiga semua karena kekuatan Tuhan. Amin. Ini kekuatan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Dari Tuhan. Bapak Ibu tahu, saya bertekad untuk khotbah itu beda-beda, ibadah 1, 2, 3. Tekad saya karena Tuhan banyak kasih saya pendidikan ya. Tuhan kasih berkat saya banyak mengikuti bangku pendidikan, khususnya dalam teologi ya. Namun ada pergumulan pendeta Bapak Ibu, ketika dia sudah siapkan banyak, itu tidak tergantung pada agenda dia. Tergantung pada doa dia pada Tuhan. Ada kalanya mulus, ada kalanya gini, saya khotbah 1, 2, 3 seperti yang saya planning di rumah. Tapi ada kalanya diinterupsi, tahu saudara diinterupsi? Ada kalanya ketika saya berdoa di ruang gereja itu, di ruang pendeta, saya coba gumuli, saya doakan. Interupsi, kadang-kadang ada doa, ada khotbah yang suruh ulang lagi. Sebenarnya saya mau khotbah sama saudara itu harapan sejati. Udah jadi bahan khotbahnya. Sudah bagus. Ya. Tapi saya tergerak khotbahkan khotbah pertama. Itu melangkah bersama dengan Tuhan. Dan saya harap itu tepat buat saudara. Karena itu saya rasa pimpinan Tuhan. Amin ya. Ya itu doa saya. Mari teman-teman yang bagian PPT tolong disampaikan slide-nya ya. Melangkah bersama dengan Tuhan didasari pada ayat ini kita baca sama-sama. Silakan kita 2 Korintus 5 ayat 7, 3, 2, 1 kita baca. Sebab hidup kami ini adalah karena percaya bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Setiap awal yang baru ketika Anda masuki, entah besok pagi, entah kerja, entah sekolah, ya, entah usaha, setiap awal yang baru Anda masuki, maka ada 2 hal yang senantiasa menghadang saudara. Satu namanya harapan. Saudara berharap lancarlah dagang saya hari ini, ya kan? Saudara harap amanlah kerjaan kantor saya. Saudara harap baiklah sekolah anak saya. Tapi ada hal kedua yang sering mencegat, ketakutan, kecemasan. Gimana kalau gagal? Gimana kalau enggak berhasil? Gimana kalau enggak berjalan dengan lancar? Ya. Seorang pendeta mengatakan demikian Bapak Ibu.
bahwa iman Kristen bukan tentang hidup yang bebas dari masalah, tetapi tentang kehadiran Allah di tengah-tengah masalah. Amin ya. Iman Kristen bukanlah hidup bebas masalah, tapi bicara mengenai tentang kehadiran Allah di tengah-tengah masalah. Orang Kristen dipanggil untuk mengawali setiap apapun dalam kehidupannya bersama Tuhan. Mempercayai pimpinannya di dalam perubahan, mengandalkan penyertaannya dalam tanggung jawab, dan menyerahkan sepenuhnya situasi-situasi yang amat sulit. Dan Alkitab katakan orang percaya hidup bukan karena melihat, tapi karena percayanya. Kemampuan Anda melihat benda fisik katanya itu paling 200 meter. Ya. Setelah itu lewat, maka Anda tidak mampu melihat dengan baik. Ya, karena batas mata manusia gitu. Kalau udah agak jauh dikit, mungkin Anda hanya bisa lihat benda tapi Anda nggak tahu itu warna apa. Bisa jadi kayak gitu. Anda lihat benda tapi wujudnya nggak tahu. Itu segitiga kah, bulat kah, kotak. Yang penting ada benda aja. Kalau lebih dari situ. Ya. Berarti penglihatan tidak bisa Anda andalkan untuk menjalani hidup. Ada penglihatan kedua, logika, berpikir. Anda bisa memprediksi sesuatu lebih jauh daripada mata Anda melihat. Ya Pak ya. Kalau ada 4 toko, ya 4 toko kelontong di kampung saudara. Konvensional, di jalan kekeluargaan. 4, sudah lama itu, 10 tahun. Tiba-tiba datang Indomaret buka di tengah-tengah mereka. Apa yang Anda lihat ke depan? Yang 4 akan terancam ya. 4 akan tertutup. Gampang aja ngelihatnya. Anda punya restoran keluarga. Anda sudah usaha keluarga dari kakek saudara, papa, sekarang saudara generasi ketiga. Dan Anda kerjakan konvensional gaya budaya keluarga. Ya semua bisa masak air, ya semua bisa potong cabai. Ya siapa aja keluarga terlibat karena ini bisnis keluarga. Nah tiba-tiba datang restoran besar, branded lagi namanya nasional. Dia buka besar, dia kirim koki yang bagus, dia marketing yang bagus, dia bikin menunya, dia bikin harganya. Dan harganya gak jauh dengan harga restoran saudara. Saudara tahu itu artinya apa? Siap-siap tutup restoranmu. Gampang aja melihatnya, mau bunuh saya ini. Gak usah jauh. Ya. Dan namun ketika Anda prediksi ke depan dengan mata Anda, ada kalanya prediksi juga meleset. Enggak tepat. Ya, tidak konkret. Kadang-kadang Anda duga enggak terjadi. Kadang-kadang Anda pikirkan tidak berlangsung. Berarti pikiran juga terbatas. Mata terbatas, pikiran terbatas. Alkitab katakan ada satu yang tak terbatas adalah iman percaya. Amin. Dan di sana hidup orang percaya dilandaskan. Karena bergantung kepada yang tidak terbatas namanya Allah. Amin ya. Pada Allah. Mari kita lihat 3 tokoh, saya cepat saja ya. Tapi saya senang ibadah ini. Karena enggak diburu waktu kita. Karena setelah itu ibadah jam 4, kalau tadi saya jantungan cepatlah gitu. Kalau ini bodo amat lah. Ya kalau saudara mau dengar, ya saya harap saya cepat juga ya. Yang pertama Kejadian 12 ayat 1. Firman Tuhan katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah papamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya melangkah bersama Tuhan itu berarti melangkah meskipun masa depan belum terlihat pasti. Ya. Melangkah bersama Tuhan meski rencana belum lengkap, masa depan belum jelas, logika belum mendukung. Bahkan melangkah di masa depan bersama Tuhan, kadang-kadang Anda melangkah sekalipun hitung-hitungannya buntung. Enggak menguntungkan. Tapi harus dijalankan. Karena apa? Terletak bukan pada apa yang Anda lihat, apa yang Anda hitung. Terletak pada bersama siapa kita melangkah. Perintah firman Tuhan kepada Abraham terdengar rohani. Melangkah keluar, saya akan tunjukkan rohani. Tetapi jika saudara ada pada posisi Abraham, itu challenge yang tidak mudah, ya Pak ya? Itu challenge yang tidak mudah Bapak Ibu. Keluar dari zona nyaman, tinggalkan identitas, pergi ke alamat tujuan yang tidak jelas, meninggalkan relasi bisnis, sumber pemasukan, meninggalkan tanah atau rumah warisan. Sampai sekarang banyak orang masalah rumah warisan, ya Pak ya? Rumah bapakmu katanya ya, rumah warisan. Dari telepon saya, Pak Ron gini kami ada masalah. Kenapa? Ada tanah di kampung. Berapa luas tanahnya? 15 meter. Bagi berapa? Bagi 8 orang. 1,2 itu tanah kuburan saya bilang. Loh iya dong. Udah kasih aja saya yang susah. Kau udah hebat kalau Jakarta banyak uang mau anak pergi negeri. Kasih aja yang susah saya bilang.
Banyak orang ribut loh gara-gara rumah warisan. Ya. Dan seorang hamba Tuhan pernah berkata demikian, ketaatan sejati seringkali berarti melangkah sebelum kita memahami sepenuhnya kemana kita pergi, sekalipun itu tidak pasti. Tetapi karena iman kita tambatkan kepada Tuhan, kita harus menjalaninya. Itu iman sejati. Abraham tidak diberi penjelasan lengkap, ia hanya diberi janji. Dan pribadi yang berjanji, disinilah iman diuji. Apakah kita percaya Tuhan hanya ketika peta hidup jelas, atau kita percaya Tuhan lebih percaya kepadanya daripada kepastian atau peta yang jelas? Itu pertanyaannya. Kita percaya Tuhan enggak? Kalau lagi semuanya aman, semua orang bisa. Semuanya terhitung, semua bisa. Tapi kalau tidak terkalkulasi, apakah bisa? Di situ iman kebergantungan kita dipertaruhkan. Disitulah hidup melangkah dengan iman. Saya katakan di ibadah pertama ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu adalah kota provinsi. Ya kalau Jakarta ibu kota nasional, provinsi itu kayak Pekanbaru, kayak Padang, kayak Bandung gitu ya. Kalau diumpamakan ini kota purba ya Bapak Ibu ya, kalkulasi aja. Maksudnya apa? Kota ini sudah punya infrastruktur kehidupan yang lengkap. Bisnisnya sudah jalan, politik sudah jalan, ekonomi sudah jalan, perdagangan sudah jalan, relasi bisnis sudah ada. Jadi Abraham itu kelas menengah di situ. Dia sudah punya puluhan ratusan kambing, punya puluhan budak. Secara finance dia sudah masuk kategori financial freedom kata anak-anak muda sekarang. Yang tua nggak ngerti apa itu Pak Pendeta, financial freedom. Maksudnya adalah setiap kali Abraham panen menjual ternak, maka keuntungannya mungkin margin 25%, mungkin katanya 5% pun untung sudah bisa biaya hidup. Ya, 20 dia masih bisa lipat gandakan. Itulah financial freedom. Amin. Amin. Oh, aminnya kecil ini karena saudara bilang, wah aku aja gak cukup nih Pak Pendeta. Gajiku di bawah UMR ini gimana nih Pak Pendeta. Sebenarnya financial freedom itu berapapun gajimu bisa sebenarnya. Masalahnya gaya hidup ini yang susah ya kan. Kerja di kantor, kawan ngumpul minum kopi. Kalau nggak minum kopi diomongin kita minumlah ya kan. Di tanggal 23 habislah uang itu ya kan. Gara-gara nggak enak sama kawan, ini masalahnya sama kita kok. Nggak ngetren, nggak ikut gitu ya. Adik saya, WA saya, bang. Masalah ini, bawa masalahmu saya bilang. Gajiku 3 juta bang, habis-habis makan aja bang 3 juta. Oh begitu gue bilang. Mintalah uangmu bang katanya. Aduh. Kau hidup sendiri saya bilang, gaji 3 juta kok habis sih saya bilang. Ya habis bang, gak cukup katanya. Oh gitu, gini. Saya bilang di kantor abang ada staff. Staff itu abang gaji dia 2 juta. Kalau dia datang, abang kasih uang makan 35 ribu. Jadi 35 kali 20 hari, 2,6 dia dapat saya bilang. Dan dia ada istri, dia ada anak. Dia sewa apartemen di Tanah Abang. Ya, hidup loh saya bilang. Dia sudah sama aku 2,5 tahun. Kau di kampung bukan di Jakarta. Di kampung kau bisa kau ambil ubi itu dari belakang, ya kan? Iya kan? Bisa kau minta ubi rambat dari Nemburu di sebelah itu, bisa minjam kau makankan itu, pakai aja garam itu, ya kan? Zaman dulu kan ngeri Bapak Ibu, ya kan? Kalau hidup apa adanya, ya kesaksian sama saudara yang muda-muda bertobat sedikit. Orang tua saya susah, tapi nggak berasa miskin aku ini. Jadi kalau nggak ada makanan, perhatikan ini, dimasak nasi panas. Aku pergi ke dapur karena biasanya mama itu kalau goreng ada namanya minyak jelantah di kaleng, ngerti? Sekarang kita bilang racun itu, ya kan? Ah zaman dulu kalau lapar mah berkat juga itu kawan. Apa yang ku buat? Ku korek pakai sendok, kadang-kadang di dasarnya itu masih ada ikan-ikan teri yang kecil-kecil tuh. Oh, kayak dapat harta karun aku. Dapat 3 ikan teri, yes! Makan. Bapak Ibu, hidup itu bergantung kita. Ya, bergantung kita. Bagaimana kondisi kita sesuaikan dengan apa yang ada. Ini enggak, gaji 4,7. Udah nyicil handphone 25 juta, matilah kau. Masa kau cicil, aduh kawan. Udah ganti sepatumu yang 2,7, lewatlah kawan. 2 tahun kau belum break even point, dipecat pula 6 bulan, meninggal sudah kalau kayak gitu. Abraham sudah financial freedom. Ya. Dia sudah dapat margin profit
berapa persen untuk keberlangsungan hidupnya, untuk bayar budak-budaknya, dan masih untung. Dan Tuhan katakan, Abraham keluar. Jadi Abraham itu mengalami namanya mutasi hidup. Tahu saudara mutasi hidup? Ya, kalau saya pelayanan kantor-kantor, ada banyak perusahaan-perusahaan dan juga kadang-kadang di kayak bea cukai apa segala macam gitu ya. Mereka bilang, Pak Pendeta Gordon nanti doa ya. Kenapa? Ada 10 Pak mutasi gitu ngomongnya. Ya, itu ada yang gembira, ada yang sedih, ada yang black out. Atau saudara black out, awal gelap. Ya, ngeri-ngeri sedap ini. Ya, dan hebatnya orang-orang mutasi ini ya puji Tuhan ke tempat lain kantor yang sama ya kan. Departemen lain kantor sama, gajinya masih ada. Abraham kagak. Disuruh mutasi besar-besaran, dia tinggalkan semuanya. Dengan kata lain, infrastruktur bisnis yang menjadi income bulanannya, di mana dapat margin point to financial hilang sama sekali. Itu resikonya. Ngeri itu Bapak. Alkitab katakan Abraham ladeni Tuhan. Dia melangkah. Bapak Ibu, Allah memanggil umatnya untuk hidup oleh iman, bukan oleh kepastian. Ingat itu. Seberapa kaya pun saudara, seberapa hebat pun kondisi materi finansialmu, seberapa kuat pun perusahaan di mana kau kerja, jangan pernah menggantungkan hidup pada itu, jangan pernah. Gantungkanlah hidupmu pada kepastian adanya Tuhan. Karena yang kelihatan pasti bisa berubah dalam hitungan detik. Ya Bea, bisa berubah. Saya habis ini ngikutin market IISG berapa waktu yang lalu, trading hold jatuh 16% dalam jangka 2 hari. Hancur itu. Ya, dan saya coba lihat itu. Ada satu orang katanya, lu rugi berapa? Ya cuma 60M. Cuma 60M. Kita 2 juta aja udah gila kita. 2 juta udah gila. Aduh hilang 2 juta. Udah mirdong kita. 60M. Jadi kalau kau masih hilang 1 juta, 2 juta, jangan sombong lah kawan. Masih ada yang lebih parah, tapi pura-pura senyumlah kawan ini. Padahal aku tahu menangis bomba itu di kamarnya, ya kan? Pura-pura senyumlah dia di podcast itu. Aku tahu menangis darah itu dia. 60M, ada yang 100M. Jadi apa yang kelihatan kuat itu bisa hilang dalam hitungan hari. Bisa anjlok dia. Enggak tahu penyebabnya apa. Kalau katanya karena itu cuma trigger saja. Tapi yang sebenarnya kita enggak tahu. Hanya Allah yang tahu, amin. Jadi saudara andalkanlah Tuhan saudara dalam hidup saudara. Ada berapa kebenaran rohani yang saya dapatkan dari pelajar Abraham. Iman mendahului pemahaman. Kita sering menunggu semua jelas sebelum taat, tapi Tuhan justru bekerja ketika ketaatan lahir dan kepercayaan bukan dari kontrol diri. Waktu saudara taat dan saudara ikut, di sana Tuhan bekerja. Bukan karena kemampuan saudara mengontrol sesuatu. Di sana. Yang kedua, Tuhan lebih dapat dipercaya daripada rencana manusia. Rencana manusia bisa gagal, masa depan bisa kabur, logika bisa terbatas, tapi karakter Tuhan tetap setia dan berdaulat. Pegang saudara, amin. Tuhan bisa dipercaya. Yang ketiga, ketika ketidakpastian bukan tanda ketidakhadiran Tuhan. Lalu saya bilang, gimana kabarnya? Enggak jelas ini bang, katanya. Gimana beritamu? Aduh, enggak tahu amburadul nih kerjaan pak. Terus gimana? Gimana nih Pak yang bertuhan ini kok kayak gini kondisinya? Gitu jawaban orang. Saya bilang apa kaitannya Tuhan dengan kondisimu? Kalau kau morat-marit bukan berarti Tuhan tidak ada. Dia tetap ada, amin. Kehadiran Tuhan tidak bergantung pada kondisi saudara, keadaan saudara. Engkau boleh fluktuatif, Allah tetap Allah. Dia tetap di situ dan dia bisa diandalkan, bisa diharapkan. Dan bisa tolong saudara, bisa ubah saudara. Itu Tuhan saudara. Yang keempat, iman hari ini adalah keberanian menyerahkan kendali. Ya, dunia mengajarkan menguasai segalanya. Injil mengajarkan percaya kepada pribadi yang memegang segala situasi kehidupan manusia. Dan ketika Abraham buat ini, Tuhan beri janji sama dia. Nanti teman-teman coba kasih Kejadian 12 ayat 2, coba tampilkan ayatnya. Ada janji ini Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan kepada Abraham, Kejadian 12 ayat 2. Teman-teman coba bisa bantu tayangkan ya ayatnya ya. Firman Tuhan katakan demikian. Atau saya baca aja ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Inilah yang akan terjadi ketika orang menyandarkan dirinya melangkah bersama Tuhan dalam kondisi ketidakpastian masa depan.
meninggalkan zona nyaman, meninggalkan kalkulasi perhitungan manusia dan percaya Tuhan yang kontrol hidupnya. Bukan situasi, bukan tempat, bukan keadaan, bukan ekonomi, bukan usaha. Tuhan, amin. Tuhan yang pegang kendali. Ya katanya menjadi bangsa yang besar, kita tahu bangsa Israel sekarang masih eksis walaupun jumlahnya nggak sebanyak Indonesia. Ya, tapi ada bangsa-bangsa yang sejaman dengan Israel itu hilang, nggak tahu saya sekarang. Mesir masih ada, Israel masih ada. Tapi ada bangsa Babel, saya nggak tahu jadi bangsa apa sekarang. Bangsa Asyur saya nggak tahu jadi apa sekarang. Bangsa Amalek saya nggak tahu. Bangsa Amori, Midian. Jadi ada banyak bangsa-bangsa sejaman Israel itu punah, nggak bebekas. Tapi Israel tetap eksis karena mereka berjalan bersama Tuhan sampai kapanpun. Amin. Melewati rintangan, gejolak, macam-macam kejadian penganiayaan. Dia tetap menjadi bangsa yang disegani di dunia ini. Baik oleh negara barat, negara timur, bahkan yang blok Timur Tengah tetap dihormati. Ya walaupun sedikit ekonomi mereka kuat. Mereka negara profit. Ya bahkan katanya minus utang Israel itu. Secara teknologi mereka canggih. Ya bahkan katanya kadang-kadang mereka coba obrak-abrik pertahanan musuh dengan kirim drone siluman aja. Dia tahu di mana kilang minyak, dia tahu di mana, mereka tahu banyak. Bahkan secara ekonomi, ada banyak konglomerasi dunia itu masih ada kaitan dengan darah Israel, ya Pak ya. Amerika kah dia, Rusia kah dia, Jerman kah dia, Swiss kah, Kanada, pasti ada darah Yahudinya. Dan saya jangan-jangan mereka ada rapat global itu, darah-darah Yahudi itu, karena mereka bermarga pandai ya kan. Kayak orang Batak itu bermarga. Aku tahu pungmu katanya. Generasi berapa? Nomor berapa? 15, 17, carinya dapat. Oh ya, oh yang palsu pun kelihatan. Enggak ada pula ngaku-ngaku Yahudi kau. Karena banyak orang gitu. Asal mancung hidungnya ngaku dia Yahudi. Ada enggak orang itu di YouTube? Mancung kelihatan kayak orang Timur Tengah Yahudi. Yahudi dari mana? Dari Manado. Yahudi apa dari Manado ya kan? Jadi mereka bisa tracing. Benar enggak ini Yahudi? Mereka tracing karena mereka punya buku sangat ketat. Ya. Dan mereka hebat lah Martarombo ya. Jago mereka. Dan secara kekuatan militer, mereka punya kekuatan militer walaupun kecil. Sehingga mereka eksis dari berapa, 9 negara-negara nggak pernah bisa kalahkan mereka. Karena Alkitab berjanji lewat seorang yang berjalan dengan Allah, maka Tuhan berkati menjadi bangsa yang besar. Amin ya. Bagian berikutnya dikatakan, aku akan memberkati engkau. Memberkati engkau. Tadi saya katakan Diur Kasdim itu, si Abraham itu kan kelas menengah ya. Kelas menengah, mungkin dombanya 10 atau 20 atau 100, 200, pembantunya kurang lebih puluhan. Tapi setelah dia pergi ke tanah, ke daerah pegunungan Gersang atau gurun Gersang, maka Tuhan memberkati dia menjadi sangat kaya. Dia punya ribuan kambing, dia punya ribuan domba, dia punya mungkin puluhan ratusan unta mungkin. Ya, enggak saya kalkulasi dengan teliti. Bahkan dikatakan dia punya ratusan kilo batangan emas, dia punya ratusan kilo batangan perak. Dan dia seperti seorang raja kecil yang nomaden. Dengan 300 budak yang bisa perang, berarti ada yang gak bisa perang juga. Banyak budaknya. Dan gak pernah kekurangan beras atau gandum untuk makan 300 budak. Dan biasanya pembantu makannya banyak, enggak ya? Gak pernah dan tidak pernah bermasalah. Dia supply, ini baru orang kaya. Kasih makan budak 300. Oke. Kalau 300 budak yang sudah mandiri, kalau satu gembala biasanya bisa giring 50 domba untuk diternak dapat ya. Kok kali aja ya 50 kali 300 berapa ribu gitu jangan hitungnya. Simpel banget. Dia kaya raya katanya. Saking kayanya pisah dia sama ponaannya Lot. Pernah baca itu? Pisah karena udah gak muat daerah ini katanya. Nanti kelahi pembantu-pembantu kita. Saking banyaknya. Ya. Dan Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Dan isenglah aku, kutanyalah ajudan pribadiku, namanya ChatGPT. Jadikan ChatGPT itu sekretarismu. Jangan kau jadikan dia sumber informasi valid. Karena ChatGPT pun kalau kau tanya dalam kadang-kadang mirdong dia, gak bisa jawabnya. Pernah saya tanya dia kedalaman 10 kali, kutanya satu, kutanya lanjut. Sampai mentok bilang, Pak gak bisa kujawab, memang kau gak tahu apa-apa, aku bilang. Karena aku kadali dia. Ada sebuah disiplin ilmu yang dia gak tahu, saya tahu. Saya sekolah bertahun-tahun, saya coba tes dia, gak dapat dia. Saya bilang, aku tahu jawabannya, ini. Oh makasihlah informasinya, aku record ya katanya. Disimpannya informasi barumu itu.
Nanti kalau ada orang tanya, dia jawab pura-pura pintar dia. Padahal kita kasih tahu. Itu ChatGPT. Dapat ya? Dia tidak mau tahu. Dia itu kecerdasan buatan adalah sebuah sistem pencerna data yang bisa menyediakan data dalam ukuran tera dan kecepatannya 1/45.000 detik. Jadi kalau kau tanya maka jawab cepat seperti ngomong kau sama. Dia bukan orang. Dia cuma sistem informasi mencari data dengan cepat dan memberikan dengan dalam cepat. Makanya seperti komunikasi kita itu ChatGPT. Jadi jangan kau jadikan ChatGPT tulangmu, pacarmu, curhat kau di situ, tanya kesehatanmu, salah kau kawan. Pernah lagi kuuji, ChatGPT gimana kalau cari uang? Oh dikasih tahu begini. Aku tahu itu gue bilang. Gimana konkretnya? Harus kau bikin gini. Capek kali lah ChatGPT bilang. Gimana kalau kita ke Gunung Kawi? Dosa itu, dia tahu saya pendeta. Dosa itu, Kristen juga ChatGPT. Kristen juga. Dosa itu, apa dia tahu saya pendeta ya? Kalau saya testing dia. Jadi ajak fun. Tapi ada data-data yang valid juga. Dapat ya? Lalu ku bilang gini, aku ada PR untuk kau. Ada orang kaya purba, namanya kau gak perlu tahu. Kira-kira pembantunya sekian. Kalau kalkulasi satu orang bisa kelola 50 ekor domba kali 300. Kira-kira pada masa itu saya tahu dia punya kekayaan mungkin 200 batang emas. Kira-kira itu versi kuno. Nah, peraknya mungkin 2 kali 400 segala macam. Dan dia punya budak. Zaman itu budak ada harganya Bapak Ibu. Karena budak pun ditransaksi walaupun orang, ngerti ya? Budak pun bisa di trade kayak Yusuf dijual di Mesir, ingat itu? Di trade ada harganya. Kira-kira berapalah kekayaan opungku ini, aku bilang sama dia. Ngitung dia. Muncullah harga 32 miliar. Jadi kekayaan Abraham itu 32 M, itu 3.500 tahun yang lalu. Kalau pandai Abraham di depositonya ini 4%. Kau kalilah itu 3.500 tahun. Kalau dia deposito, kalau dia main reksadana 9%. Kok kali 3.500 tahun. Kalau dia tahu market stock, dia beli blue chip 30% setahun. Ago ya mang, paling kaya Leopung itu hari ini ya Pak ya. Saudara bilang ini Pak Pendeta, ini pendeta atau pedagang sih gitu kan. Sampai sana situ, saya suka berhitung. Saya banyak belajar karena dalam pelayanan saya itu Tuhan bawa range pelayanan yang luas. Kadang-kadang harus bicara dengan para educators, para dosen, para kadang-kadang di atas saya mereka sudah doktor gitu ya. Kadang-kadang Tuhan bawa saya di kalangan teman-teman kementerian, pejabat-pejabat juga kayak tentara, kayak polisi juga. Kadang-kadang di Sudirman Tamrin ini paling seni khotbah di mall-mall, di hotel-hotel, di building-building tinggi. Kayak kemarin saya dari Sampurna Strategik lantai 25. Jadi saya harus tahu apa isi kepala mereka. Saya harus tahu pergumulan mereka. Supaya ketika sampaikan firman Tuhan kena. Berarti pendeta ini tahu masalah. Harus kayak gitu Bapak Ibu. Makanya belajar. Amin ya. Gini, kalau Pak Pendeta belajar, siapa saudara tidak mau belajar? Amin ya. Jadi Abraham dikatakan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan dikatakan namanya masyur. Dan dikatakan dia dijadikan berkat. Dia jadi berkat. Salah satu rahasia kenapa orang Kristen diberkati, supaya saudara jadi berkat. Karena banyak orang-orang sudah diberkati, itu berhenti pada dirinya. Kalau ada saudara datang, pura-pura bego dia. Kalau ada WA di grup keluarga minta apapun, pura-pura nggak dijawab, pura-pura nggak dibaca. Padahal dibacanya itu diam-diam. Dibukanya itu. Bapak Ibu mental Kristen nggak kayak gitu. Kalau engkau sudah diberkati Tuhan, maka engkau harus memberkati. Amin. Engkau harus diberkati. Kemarin saya kumpul keluarga Sincia. Saudara bilang si mare-mare Sincia dari mana itu tulang gitu ya. Apa hubungannya kok si mare-mare Sincia kau? Saudara tahu lah istri saya orang apa. Ya, istri saya ini yang paling tua. Ya dikumpul lah mertua kami, tante, om segala macam. Kumpul adik-adik ipar, kumpul sepupu, kumpul lah. Jadi ada 30 orang lah di rumah kami itu. Dan potluck bawa makanan segala macam. Ada makanan yang saya suka namanya cukyok. Orang Batak gak tahu cukyok. Mau tahu apa? Itu kaki babi yang dikasih kecap. Wah tabunai. Jawab banyak, tegang lehermu nanti. Ya, makan, tangtung. Ku panggil sini kau sayang. Kenapa? Ini kan Sincia, bilang ya. Ini kan banyak yang gak punya uang ini, adik-adikmu ini apa ini segala macam. Kau lah kasih angpau saya bilang. Karena
budayanya yang paling tua yang kasih berkat gitu kan. Apalagi masih single, masih kecil. Dihitungnya banyak kan, banyak ini katanya. Dia bilang gak ada uangku katanya. Kalau perempuan bilang gak ada uang, bohong itu. Maksudnya gak ada lokasi uang saya ke situ, itu maksudnya. Karena semua ada pos itu. Beli listrik ada posnya, bedak ada posnya. Bayar pembantu ada posnya. Ya, tukang sampah dia udah pakai pos. Ya itu ibu yang baik. Ya. Ah beginilah aku bilang, kau kasihlah itu. Nanti aku pun bayar. Oh senyum dia, oh gitu ya ya. Jadi kalau suami minta sama istri minjam. Kalau istri minta sama suami minta, benar-benar minta. Enggak pernah istri minjam sama suami. Iya apa ya? Nah, coba gue pasanganmu, betul kayak gitu, bilang kayak gitu. Ya. Dan tibalah saatnya bagi berkat, ngantrilah ini, bocil-bocil ini segala macam. Ayo minta doa. Ya. Tapi sudah habis angpau sini yang situ dia. Ya. Atau angpaunya aja di otaknya. Tapi intinya begini Bapak Ibu. Tanggung jawab berkat yang Tuhan beri, engkau harus memberkati. Dan biar orang yang tidak terberkati merasa bersuka cita berada di lingkunganmu, di keluargamu karena engkau orang yang diberkati Tuhan. Amin. Jangan makan sendiri, jangan simpan sendiri. Jadi berkat. Dan saya percaya Tuhan akan berkati kau. Yang kedua Bapak Ibu, Yosua 1 ayat 6. Firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya. Memulai bersama Tuhan berarti menerima tanggung jawab besar, dan tanggung jawab itu berisi tugas yang berat, ya. Dan perjuangan masih panjang, namun percayalah kalau Tuhan yang kasih, Tuhan yang suruh, Tuhan pasti sertai saudara. Amin. Amin. Yosua menghadapi tekanan luar biasa, ia menggantikan Musa, pemimpin legendaris. Pernah saudara menjabat posisi di mana di atasmu sudah terkenal, punya nama, itu bebannya berat loh Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, ia memimpin bangsa yang keras kepala. Keras kepala. Bahasa Ibrani jugul. Kepala batu katanya. Ya. Ia menghadapi tantangan militer. Dia tahu bahwa mereka bukan bangsa yang eksis, mereka mantan budak. Enggak punya pengalaman tanding dalam strategi perang. Tidak punya pendidikan militer perang. Kalau Musa punya, karena Musa itu anak Firaun. Yosua tidak. Ya, namun Tuhan tidak berkata aku akan mempermudah tugasmu. Tuhan berkata seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau dalam Yosua 1 ayat 5. Ya seorang hamba Tuhan katakan, Tuhan tidak selalu mengubah situasi, tapi ia mengubah kapasitas batin orang-orang yang taat kepadanya. Kalau kau masuk pada sebuah perjuangan, tidak selamanya kau berdoa supaya situasinya berubah. Ada kalanya Tuhan mengubah saudara untuk mampu sanggup incas masuk terus. Ada kalanya Tuhan berikan kayak gitu. Menjadi pemberani saudara. Menjadi pejuang saudara. Menjadi petarung. Kalau sudah begini apapun medannya saudara hayo. Ya Pak ya? Kalau begini apapun aduh boleh. Dimanapun boleh saya coba dulu. Enggak jumawa juga. Ya. Seorang pendeta mengatakan penyertaan Tuhan bukan berarti bebas daripada konflik. Atau bebas dari kegagalan, tapi bebas dari rasa ditinggalkan. Karena apa? Engkau berjalan bersama Tuhan. Amin. Itu berkatnya. Jadi kalau kau sedang berjuang, berperang, fight, bukan konflik yang bebas, bukan perang enggak. Engkau bebas dari perasaan ditinggalkan. Yang hebat itu bersama dengan saudara. Itu hebatnya. Kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Ada mutiara yang hebat di sini saya dapatkan Bapak Ibu. Bahwa semua jabatan apapun itu dalam hidup manusia dipercaya oleh Tuhan. Amin. Apapun jabatanmu, manajer, pegawai, staf accounting, staf keuangan, apapun namanya ya. Supervisor, general manager, direktur utama, komisaris, owner, apapun saudara percaya itu dari Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah saudara besar kepala dari Tuhan. Dan semakin besar jabatan yang Tuhan percayakan kepadamu seperti Yosua, maka semakin besar tanggung jawabnya. Itu pula. Tidak mungkin posisinya tinggi, lalu tanggung jawabnya cere-cere. Enggak ada itu kawan. Enggak ada. Kata Tuhan kepada Yosua, engkau pimpin bangsa ini memasuki negeri yang telah
kujanjikan kepada mereka. Kuatkan teguhkan hatimu. Nah, si Yosua mungkin mikir dia. Karena dia sudah pernah masuk Kanaan. Dia sudah pernah masuk tanah perjanjian ketika Musa kirim dia usia 40 tahun. Ingat itu? Baru keluar dari Mesir dikirim 12 orang. Dan mereka sampai dan 40 hari balik dan kasih laporan 10 katakan bagus, hebat, luar biasa, subur, susu madu, produktif. Namun katanya kotanya berkubu katanya, lalu orangnya besar-besar. Lalu kami dengar mereka makan orang katanya. Lalu teriaklah orang-orang Israel katakan pulanglah kita ke Mesir. Ngapain kita cari perkara? Yosua dan Kaleb itu mengkoyakkan baju katakan tenang kawan-kawan. Kalau Tuhan yang janji maka Tuhan yang sertai. Kalau Tuhan yang sertai Tuhan akan berikan. Itu statementnya. Dan Yosua tiba pada titik itu. Seperti mengingat pernyataannya itu. Dan dia harus masuk berjuang ke sana dengan pertolongan daripada Tuhan. Yang keempat, ada kalanya berkat diberikan setelah Anda memasuki perjuangan yang berat. Saudara pernah dengar gak istilah naik level? Bukan multi level, bukan. Itu perusahaan beda itu ya. Naik level. Ada gereja-gereja yang saya lihat berapa itu, tema tahunan gereja itu naik level. Bagus judul itu. Prosesnya yang tidak. Ngerti Bapak Saudara? Kalau saudara lihat ketika orang Israel akan memiliki tanah, ada tanah tetap permanen. Sebelumnya mereka nomaden kan, bangsa liar di padang gurun kan. Jadi kalau mereka punya tanah, berarti sudah naik level itu, ya apa ya? Kalau saudara lah di sini, dulu saudara ngekos ngontrak. Nah sekarang saudara tiba-tiba punya rumah permanen, entah nyicilkan, entah minjam, penting punya ya kan? Nah, itu sudah naik level itu namanya itu. Tapi untuk tiba pada level itu Bapak Ibu, permainannya tidak mudah. Ada perjuangan, ada keringat, ada air mata, ada keluh, ada pertempuran. Dan luar biasa Bapak Ibu. Dan Tuhan bisa mengangkat saudara. Ya, namun ada banyak kehidupan ini, Tuhan seperti mengerjakan janjinya kalau Anda terlibat dalam karyanya. Dan itu yang kita alami sekarang. Makanya saudara kerja besok, ya. Saudara besok usaha. Yang kuliah Anda kuliah. Yang dagang Anda dagang. Yang sales Anda jualan. Anda in charge dalam permainan kehidupan. Dan ketika Anda bekerja, melakukannya, libatkan Tuhan. Maka Tuhan berkarya dalam perjuanganmu itu. Amin. Dan ingat, pada waktunya engkau tanpa sadari, tiba-tiba engkau sudah naik di atas. Tiba-tiba engkau sudah ada di sini. Dan tiba-tiba saudara sudah tidak takut kayak dulu. Waktu saya masih umur 20-an itu saya kerja di pabrik. Itu kalau katanya gak ada uang, bener-bener gak ada uang. Ngerti ya? Ya cuma otaknya gak jadi pabrik aja. Ya. Tapi setelah melewati 10-20 tahun saya sudah tahu di sini bagaimana segala macam. Kalaupun gak ada uang gak susah saya. Karena saya bisa meng-create-nya, ngerti ya? Saya bisa mendesainnya supaya jadi uang. Saya bisa mengupayakan, saya bisa trigger gitu loh. Jadi diberikan kemampuan oleh itu, tapi itu perjalanannya panjang. Dan itu yang dialami oleh Yosua. Dan ingatlah Bapak Ibu, tidak ada berkat yang besar tanpa perjuangan yang besar, ingat itu. Amin ya. Tidak ada berkat yang besar tanpa perjuangan yang besar. Dan saudara adalah pejuang kehidupan, amin. Amin. Saya mau beri puisi dulu. Ya saya kutip dan saya coba sadur dan coba sinergikan dengan nuansa rohani. Judulnya The Man in the Arena. Ini adalah puisi seorang presiden Amerika. Ya, saya coba gubah dalam nuansa Kristen. Dikatakan mengawali bersama Tuhan tidak pernah berarti berdiri aman di pinggir arena. Tuhan tidak manggil kita untuk menjadi penonton yang nyaman, apalagi pengamat yang hanya menilai dari jauh. Ketika Ia memanggil, Ia mengundang kita masuk ke arena kehidupan, tempat debu, keringat, dan pergumulan nyata. Amin. Tuhan gak mau saudara jadi penonton, gak mau. Apalagi pengkritik, gak boleh. Karena apa? Kenapa orang banyak kritik, banyak ngomong? Karena dia gak in charge, dia gak masuk. Waktu saya pimpin sebuah organisasi dalam tingkat daerah gitu ya. Ada anak-anak muda itu kalau kasih usul pandai, kritik pandai,
Lalu teman-teman bilang, ini gimana Pak Goron? Gampang aja, kasih tugas saya bilang. Gitu iya, kita kasih dia tugas ketua wilayah, hancur-hancuran gak bisa kerja dia. Udah habis tahun saya bilang, hantulah kau banyak kali bicaramu saya bilang. Bikin malu aja kau saya bilang. Aku yang referensikan kau saya bilang. Jangan banyak bicara lagi di grup ya saya bilang. Jadi itu dia diam. Jadi yang banyak kritik Bapak Ibu. Masuk dulu kok gak gampang. Di arena itulah iman diuji. Langkah bisa goyah, hati bisa gentar. Kesalahan bisa terjadi, kita mungkin jatuh terluka, bahkan gagal. Namun kegagalan dalam ketaatan jauh lebih mulia daripada keberhasilan semu dalam ketakutan. Sebab orang yang mengalir bersama dengan Tuhan bukan orang yang sempurna, melainkan orang yang berani melangkah karena percaya kepadanya meskipun jatuh bangun. Amin. Meskipun jatuh bangun. Tuhan tidak menjanjikan arena yang mudah, tapi menjanjikan penyertaan yang setia. Ia menguatkan hati bagi mereka yang memikul tanggung jawab besar, yang menjalani tugas berat. Di tengah perjuangan tangan kita mungkin lemah, tetapi tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Enggak pernah. Ingat itu, kalau udah capek tangan Tuhan capek, ingatlah tangannya tak akan melepaskan tanganmu yang capek. Mengawali bersama Tuhan berarti memilih taat meski masa depan belum jelas, tetap setia meski hasil belum terlihat. Kita berjuang bukan untuk membuktikan diri kepada manusia, melainkan itu setia kepada panggilan Tuhan. Kritik boleh datang dari luar arena, tetapi peneguhan datang dari Tuhan yang berjalan bersama kita, di dalamnya senantiasa pegang tangan kita dan tidak biarkan kita. Dan ketika kemenangan datang, perhatikan ini. Dan ketika kemenangan datang kita tahu itu bukan semata-mata karena kekuatan kita. Amin ya. Amin ya. Sebaliknya jika kegagalan harus dialami, kita pun tahu bahwa kita gagal di tempat yang benar. Di dalam kehendak Tuhan, bukan di luarnya. Sebab pada akhirnya kehormatan sejati bukan milik mereka yang tidak pernah jatuh, yang suka menonton, yang suka mengkritik, melainkan milik mereka yang berani melangkah karena hidup dengan Tuhan di sisi mereka sampai selama-lamanya. Selamat berjuang. Seberapa hebat pun selamat berjuang. Tuhan bersama dengan saudara. Mari kita tundukkan kepala kami, bersyukur kepada Tuhan. Pada sore hari ini karena kami telah dengar firman-Mu, kami hidup bukan karena kami melihat, tapi kami percaya pada Tuhan yang besar, yang setia, yang tetap, yang tidak berubah, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Kadang-kadang kami tergoda untuk melandaskan diri pada yang bisa kami lihat, tergoda dengan apa yang bisa kami kalkulasi dengan otak kami. Tapi Alkitab katakan itu pun tidak jaminan. Hanya beriman pada Tuhan sajalah. Meski kami dalam kelimpahan, dalam kesuksesan, dalam kebesaran, sesuatu bisa berubah dengan drastis. Namun kami percaya kalau kami bersama dengan Tuhan, tidak masalah kondisinya di mana. Asal kami bersama dengan Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan tolong kami. Kuatkan kami dan berkati kami. Tugas tanggung jawab menang jabatan itu dari Tuhan. Tak satu pun milik kami. Bisa datang, bisa pergi kapanpun. Dan kalau Tuhan yang beri maka Tuhan sertai. Dan kalau Tuhan sertai Tuhan akan kuatkan. Memang ada tanggung jawab, ada perjuangan, ada pertempuran, ada jerih lelah, ada air mata, ada peluh keringat. Namun Alkitab katakan Tuhan akan pegang kami waktu kami jatuh. Tuhan akan topang kami kalau kami rebah. Tuhan akan semangati kami karena Engkau melangkah bersama dengan kami. Dan kami akan melihat itu proses luar biasa. Itu yang membuat kami berkembang. Itu yang membuat kami dewasa, itu yang membuat kami menjadi meningkat. Tidak ada sesuatu yang akan mengalami terobosan hidup dalam level tertentu tanpa perjuangan berat. Dan kami tahu di perjuangan itu ada Tuhan bersama dengan kami. Berkatilah anak-anak Tuhan yang hadir, yang sedang berjuang, sedang giat bekerja, sedang bergumul, mungkin yang sedang jatuh bangun. Sadarkan kami undang Tuhan bersama dengan kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Siapa saudara yang butuh jalan bersama dengan Tuhan dalam kondisi-kondisi yang tidak mudah. Mungkin kau sedang di padang gersang, mungkin ekonomi sedang menurun, mungkin apa yang menjadi suplai kehidupanmu mulai habis. Dan kau gak tahu masa depan kayak apa nanti, angkat tanganmu. Kalau engkau jalan dengan Tuhan, apa yang kau takutkan Tuhan bisa pelihara dengan cara yang ajaib. Siapa di antara sedang berjuang?
sedang bekerja keras, sedang berpeluh, sedang meneteskan keringat, sedang mencucurkan air mata karena enggak mudah perjuangannya. Berat, berat medannya. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Dan yakinlah Tuhan bekerja pada siang sore hari ini. Di dalam nama Yesus. Naikkan lagu bersamamu Bapa aku lewati semua. Bersamamu Bapa Ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Biarkan musik mengalun dengan lembut. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau tahu doa mereka, kondisi mereka, keadaan mereka, pergumulan mereka, perjuangan mereka, rintangan yang mereka hadapi, kesulitan yang sedang menjepit mereka. Dan Tuhan sadarkan kami, bukan pada situasi, bersama siapa kami jalan. Kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, meskipun kelihatan padang gurun yang kering dan gersang, Tuhan bisa buka sumur mata air yang berlimpah-limpah. Meskipun tidak ada suplai rumput dari tetangga, Tuhan bisa buka padang rumput di padang. Karena Engkau pencipta segala-galanya. Berkatilah anak-anak. Ya, kalau ada yang bergumul dalam hidupnya, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, sepertinya berat, sepertinya tidak mudah, sepertinya sulit untuk bergerak, sepertinya tidak jalan. Namun kami yakin kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan tolong kami, kuatkan kami, mampukan kami, buka jalan buat kami, dan mampukan sanggupan kami mendapatkan berkat dari perjuangan kami karena anugerah daripada Tuhan. Diberkatilah kami kalau ada anak-anak Tuhan yang datang dengan pergumulan apapun yang hamba tidak tahu. Tuhan sanggup menolong mereka, menjawab mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan karena Tuhan bersama dengan kami. Sekarang sampai selama-lamanya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi atas nama Gembala, seluruh pengerja dan jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya Bapak Pendeta Gordon. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak dan keluarga senantiasa. Saudara diberkati siang hari ini, amin. Dan kami rindu menyambut dengan sukacita daka di antara Bapak Ibu terkasih yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di ibadah yang ketiga di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya. Ada ibu di bagian belakang. Ada juga yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Halo Oma, mari kita kasih tepuk tangan untuk jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan di tempat ini saudara.
Selamat datang dan selamat beribadah dan bergabung bersama dengan keluarga besar di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan setiap persembahan kita dan sebelum memberi sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala berkat dan kelimpahan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau menguatkan kami, Engkau mengubah cara kami berpikir untuk tetap berjalan di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Mari Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum sempat memberi sekalipun. Kau berkati kehidupan mereka berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memberi dengan ucapan syukur, sama-sama katakan amin. Nah selagi saudara memberi, kita saksikan news untuk sepekan ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah-ibadah tengah minggu Gereja Duta Injil sebagai berikut. Doa puasa bersama diadakan setiap hari Selasa pukul 11 sampai 1 siang. Ibadah kaum wanita hari Rabu pukul 11 sampai 1 siang dan diadakan 2 minggu sekali. Dan untuk hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 akan dilayani oleh Pendeta Sandy Sujak. Ibadah worship dan empowering night setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai 20.30. Ibadah karyawan dan profesional setiap hari Jumat pukul 12 sampai 1 siang. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, kedukaan, dan lain-lain, jemaat dapat menghubungi sekretariat kami dengan nomor telepon yang tertera di layar atau dapat scan kode QR untuk melakukan pendaftaran lewat aplikasi WhatsApp. Semua informasi yang telah diberikan dapat dilihat di Instagram Gereja Duta Injil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. With one accord, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Is to our God. Every worship with one accord. Sing every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Take it
Engkaulah Tuhan penyelamat kami, Engkaulah Tuhan penyembuh kami, Engkaulah Tuhan pelepas kami. Sebelum kami tinggalkan ruangan ini kembali ke rumah kami masing-masing, sekali lagi Tuhan kami berseru kepadamu dan di hadapanmu. Jika ada di antara kami yang masih belum menerima keselamatan, rajin ibadah, ikut aktivitas Kristen, tapi belum terima Tuhan Yesus secara pribadi, jika ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, tiap pribadi ini hari ini boleh terima keselamatan. Jika ada di antara kami datang dengan sakit penyakit, sekarang sembuh. Kalau ada yang terikat terbelenggu oleh apapun juga, dalam nama Tuhan Yesus lepas. Sebentar kami keluar sebagai orang-orang yang hidup baru di dalam Tuhan. Semua kami, semua yang lemah dikuatkan. Yang datang dengan beban, dengan masalah, terima pertolongan Tuhan. Setiap pribadi kami keluar sebentar sebagai orang-orang yang sekali lagi sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Gordon Simare-Mare yang sejak ibadah pertama tadi Tuhan sudah kirim ke tengah-tengah kami sampaikan firman-Mu. Seluruh hidup hamba-Mu ini dalam tangan-Mu sepenuhnya. Kami bawa persembahan-persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atasnya. Tuhan juga yang akan menguduskan dan memakainya untuk pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, Gereja Duta Injil di tempat ini. Berkati bangsa negara kami Indonesia, bangsa yang besar, negeri yang luas ini. Lawatlah sekali lagi dengan anugerah-Mu, beri hujan keselamatan, hujan lebat, hujan lebat keselamatan. Biar makin banyak orang alami perjumpaan pribadi dengan Dikau dan diselamatkan. Wahyukan diri-Mu, biar makin banyak orang mengenal Kristus, satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan itu. Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami topang pemerintah bangsa kami dengan doa-doa kami. Landaklah mereka dengan roh takut akan kebenaran. Sehingga setiap peraturan, pertimbangan, kebijakan, apalagi perundang-undangan yang dibuat, regulasi yang ditetapkan, semua seturut kehendak Tuhan. Dan mendatangkan kebaikan semata-mata bagi bangsa ini. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan tolong secara khusus gereja-Mu di mana-mana. Engkau yang topang, Engkau yang urapi, Engkau yang lindungi dan Engkau pakai untuk menuai terus di zaman akhir ini. Biar semakin banyak orang yang sudah diselamatkan boleh dimuridkan, boleh digembalakan. Dan dilatih untuk menjadi pemenang-pemenang jiwa lagi pada selanjutnya. Agar seluruh dunia boleh mendengar Injil. Dan siap untuk hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Sebentar kami keluar tinggalkan ruangan ini kembali ke rumah kami masing-masing. Kami tahu penyertaan Tuhan ada atas kami semua. Dari Bapak Ibu Gembala hamba-Mu Pendeta Hiswara Nate Wijaya dengan seluruh keluarga, anak manatu cucu. Dalam tangan Tuhan sepenuhnya, Tuhan berkuasa untuk menggenapi setiap rencana dan kehendak-Mu dalam hidup hamba-hamba-Mu ini. Dan juga semua hamba Tuhan, pengurus, pengerja, pelayan. Sampai anak-anak kecil, jiwa-jiwa baru semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan yang berkati. Bapak terima kasih. Hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, lagi sekali mari angkatlah kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan sendiri. Anugerah dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kasih yang sejati dan kekal dari Bapa Sorgawi pencipta dan pemelihara hidup kita. Serta campur tangan yang penuh dari Roh Kudus. Turunlah kiranya semua ini berlimpah-limpah ke dalam hidup kita masing-masing, keluarga kita, seisi rumah kita, segenap aspek hidup kita. Dari siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah kita semua. Sama-sama katakan. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali pada minggu depan.
kasih-Nya kita dibaharui. Allah berkira dengan penuh sukacita.